Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Mbak. Dengan siapa? Dengan Alvin Azmi Rahmania Bu dari kelas agama 2. Oh, ya Mbak Alfi. Gimana Mbak Alfi kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semangat ya sekolah pagi ini ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan selalu semangat. Ya. Harus semangat biar nanti ya untuk pembelajaran juga semangat. Ya. Terima kasih Mbak Alfi ya bisa datang ke sini lah kira-kira ya. Mbak Alfi pengen mengangkat permasalahan mengenai tentang apa? Mau berkonsultasi tentang masalah prestasi Bu. Prestasi. Ya. Masalah prestasinya ya. Prestasi Bu Emma tulis ya biar Bu Emma nggak lupa prestasinya. Prestasinya kenapa Mbak Alfi? Jadi begini Bu, dulu pas ketika saya di SMP itu dari segi akademik maupun non akademik itu rata, jadi bagus gitu loh Bu. Nah, entah mengapa ya Bu ya, ketika sudah di jenjang SLTA prestasi saya menurun, entah itu dari segi teman atau diri saya sendiri atau lingkungan saya kurang bagus, seperti itu. Prestasinya berarti dari permasalahan ini ya, dari permasalahan ini Bu Emma garis bawahi kalau Alfi ya pengen mengangkat mengenai tentang permasalahannya yang dari jenjang SLTP-nya ya, yang berprestasi, kemudian mengapa di jenjang SLTA ini ada penurunan. Ya, gitu ya. Ada penurunannya itu di bidang mana, Mbak? Seperti di bidang akademik Bu. Jadi dulu ketika saya pas di SLTP Bu, alhamdulillah masih dalam lingkup kayak 5 besar maupun 10 besar. Lalu ketika di jenjang SLTA itu menurun, gitu loh Bu. Entah itu segi dari saya sendiri atau emang saingannya atau bagaimana. Yang selama ini yang terlihat itu apa? Yang terlihat itu nilai Bu. Nilai. Ya. Tapi untuk dari segi lain yang ekstranya gitu bagaimana? Ekstra sih kadang kan saya pengen Bu seperti dulu pas di SLTP, tapi karena emang dari sekolah kayak juga nggak mendukung, jadi agak penurunan. Kemudian sementara ini yang diinginkan Alfi itu seperti apa? Pengennya sih ya Bu ya, kan dari saya sendiri juga merasa kalau kemampuan saya itu di non akademik Bu. Jadi ya pengennya ikuti perlombaan lah yang bisa membuat prestasi saya itu tidak menurun, seperti kayak di kepanduan dan lain sebagainya. Mengikuti perlombaan ya, perlombaan yang non akademik ya. Selain mengikuti perlombaan yang diinginkan lagi, selain yang diinginkan, selain yang ingin dikembangkan adalah dari non akademik, yaitu mungkin bisa mengikuti perlombaan di luar akademik itu ya, jadi ekstra bisa di bidang HW. Tapi selama ini ikut ekstra sekolah? Alhamdulillah Bu, ekstranya ikut. Ekstra yang paling kamu senangi itu ekstra apa? IPM dan HW. IPM dan HW. Ya. Selain itu? Dulu sih pernah ikut Bu, tapi karena dari faktor segi saya sendiri juga tidak bisa memanage waktu, jadi ya tidak mengikuti. Cuma 2 ekstra itu saja. Pernah ikut apa di kelas 10? Dulu pernah mengikuti ini ekstrakurikuler bahasa Arab sama ya bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi di bahasa Arab itu senang? Suka sama pelajaran bahasa Arab? Ya lumayan Bu.
Untuk nilai akademik di sekolah gitu, bahasa Arabnya bagus. Alhamdulillah lumayan bagus. Lumayan bagus ya. Kalau perlombaan ya, tadi Mbak Alfi pengen mengikuti perlombaan di luar ya akademik, yaitu ekstra. Lah selama ini Mbak Alfi sampai kelas 12 ini pernah mengikuti ajang perlombaan apa saja? Hampir pernah mau mengikuti Bu, tapi karena dari segi keadaan juga tidak bisa memungkinkan, jadi diberhentikan dulu. Keadaan apa? Ekonomi Bu. Ekonomi. Mau ikut tapi terbentur dengan kegiatan ekonomi ya, Iya. ekonomi. Kemudian selama ini yang ingin Alfi tadi yang diinginkan adalah mengikuti perlombaan. Lah untuk menuju ke sana itu selama ini yang dilakukan Alfi itu apa? Ya berusaha semaksimal mungkin, meskipun tidak bisa mengikuti ajang perlombaan di non akademik, tapi setidaknya saya bisa membuat nilai yang bagus gitu loh. Menghasilkan nilai yang bagus di bidang akademik dengan akademik. Seperti kayak aktif di organisasi dan ekstrakurikuler. Jadi Bu Emma garis bawahi ya di sini ya. Tadi sudah beberapa hal yang dilakukan Alfi, yaitu ya mencoba untuk mengikuti ya, meskipun tadi sementara masih terkendala, yaitu terkendala ekonomi keluarga ya, tapi mudah-mudahan itu tidak menghambat Alfi tetap untuk mengembangkan potensinya ya. Kemudian tadi kembali yang pengen Alfi angkat ya, yaitu mengenai tentang menurunnya prestasi ya, menurunkan prestasi itu. Kira-kira Alfi tahu kendalanya nggak selain tadi yang disampaikan? Kendalanya kalau saya rasa itu kebanyakan kegiatan. Kebanyakan kegiatan. Jadi kan saya tidak bisa selalu standby di kelas juga. Tuh. Kegiatan ya. Selain itu? Karena faktor dari segi saya juga kadang bisa keikut teman malas terus gitu. Malas, ada rasa malas ya. Ada rasa ya. Selain itu lagi mungkin kendala lain? Itu saja. Saya rasa. Terlalu banyak kegiatan ya. Termasuk tadi yang sudah disampaikan di depan tadi ya, bahwasanya memang lebih senang ya kalau di ekstra HW itu. Jadi karena terlalu fokusnya ikut HW, jadi kurang bisa membagi waktu. Iya. Lah, ya, tahu belum bisa membagi waktu. Kira-kira yang diinginkan Alfi, ya, ketika sudah tahu permasalahannya bahwasanya tidak bisa mengatur waktu, yang diinginkan Alfi bagaimana? Mengurangi kegiatan yang sekiranya tidak penting. Mengurangi kegiatan Yang sekiranya tidak penting. yang tidak penting. Selain mengurangi kegiatan, Ya, mengingat pesan dari orang tua juga. mengingat pesan dari orang tua. Ada lagi mungkin untuk mengontrol ya, ini untuk memanage waktunya Alfi ya. Yang pertama, gue mau ulangi lagi ya. Yang pertama tadi mengurangi kegiatan. Yang kedua
mengingat pesan dari orang tua. Mungkin ada lagi yang bisa dipakai untuk memanage waktunya Alfi tadi? Karena saya juga berpikir Bu tentang besok ketika akan jenjang kuliah, saya juga kan posisinya saya sendiri juga masih terombang-ambingkan Bu ya. Jadi dari situ saya tuh mengambil, kan bapak saya pernah berkata gini, meskipun gak bisa ikut bimbingan dan lain sebagainya, tapi setidaknya kamu bisa berusaha sendiri gitu. Berarti itu ya rencana ke depan ya. Rencana mengingat rencana ke depan, atau harus punya prospek rencana ke depan ya. Iya, seperti itu. Prospek ke depan. Kemudian yang kedua, tadi ada rasa malas. Ya, Bu Emma garis bawahi yaitu mengenai tentang rasa malas. Rasa malas itu selama ini yang Alfi tahu bahwasanya Alfi memiliki rasa malas, usahanya apa? Kalau misal contoh kalau untuk itu mengambil air wudhu gitu. Terus kalau misal dari diri saya kayak jangan malas ikut pelajaran inilah karena faktor dari gurunya atau emang dari keadaannya yang nggak mendukung gitu Bu. Jadi saya ya masih berusaha biar gimana nggak malas gitu. Misal kayak ya dari kerjaan lain ya, tapi masih fokus sama pelajaran tadi gitu. Fokus sama pelajaran. Yang kedua, tadi Bema garis bawahi mengenai tentang ada rasa malas. Ya, ada rasa malas. Alfi tahu kalau salah satu kendala yang menurunkan prestasi Alfi adalah rasa malas. Lah, kira-kira di rasa malas itu yang pengen Alfi lakukan menanggulangi hal tersebut apa? Tetap berpacu pada pelajaran tapi mencari kesibukan buat menghilangkan rasa kemalasan tersebut. Tetap terpacu dalam pelajaran tersebut, tapi tetap fokus sama pelajarannya ya. Selain hal itu, selain mengalihkan pada kegiatan lain, ya kadang ya sempat ya mengingat pesan-pesan orang tua gitu saja. Mengingat pesan orang tua ya. Sama kayak tadi. Karena itu juga kan sebagai dorongan buat saya. Orang tua sering itu ya, sering mengingatkan ya. Iya Bu. Mengingatkan. Dari yang disampaikan orang tua, Alfi bisa mengambil apa? Ya banyak Bu, orang tua saya sering dorong saya, nyemangatin saya gitu Bu. Apalagi yang kayak masalah kemarin tentang bimbingan konseling, bimbingan AJLC kemarin, dan pas dikumpulin orang tuanya di auditorium itu Bu. Jadi orang tua saya kan sempat meminta saya sudah nggak usah ikut bimbingan saja. Yang dari pihak ibu saya itu Bu, dari pihak bapak saya juga mengatakan Alfi bisa kok nggak usah ikut AJLC, bisa lewat nilainya gitu. Ya biasanya kadang ya dikasih semangat, kamu lo bisa gini pasti bisa. Iya, jadi sebenarnya memang Mbak Alfi itu bisa. Ya, Mbak Alfi itu bisa sebenarnya. Ya, cuma memang di sini ya. Tadi pun sudah banyak disampaikan sama Mbak Alfi ya. Tapi Bu Emma kembali tanyakan sama Mbak Alfi ya. Tadi usaha Mbak Alfi ya untuk mengembalikan motivasi belajarnya seperti jenjang SLTP dulu, yang mana SLTP itu prestasinya bagus ya. Kemudian di jenjang SLTA ini prestasinya agak menurun. Salah satunya tadi, yang pertama apa Mbak tadi? Mengurangi kegiatan ya. Kemudian yang kedua adalah mengingat pesan dari orang tua. Iya Mbak ya, tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah
mengingat prospek ke depan. depan. Ya, merencanakan prospek ke depan. Jadi di situ Mbak Alfi sebenarnya bisa dan sudah tahu, ya. Di saat Mbak Alfi ada prestasi hari ini yang agak kurang menurun atau belum stabil seperti dulu, ya, karena mengikuti banyak kegiatan. Ya, mengikuti banyak kegiatan. Dan Mbak Alfi sebenarnya tadi sudah tahu solusinya. Ya, Mbak Alfi sudah tahu solusinya. Tinggal memang harus bisa mempraktekkan itu. Ya, solusinya pun sudah tahu, jadi sudah bagus, ya. Tinggal mengembangkan, ya. Tinggal menjalankan yang sudah direncanakan. Tadi luar biasa, Mbak, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan karena proses ini, Mbak, ya, proses coaching ini selebihnya yang memberikan bahwasanya Mbak Alfi bisa solusi, ya, memberikan solusi itu ya selebihnya Mbak Alfi sendiri, ya. Tidak dari Bu Emma, tapi Mbak Alfi sendiri, karena sebenarnya Mbak Alfi itu sudah punya prospek yang luar biasa. Dari ini sementara seperti itu Mbak Alfi, ya. Ya, Bu. Pesan Bu Emma, ya, tetap semangat, terus rajin belajar, karena percaya bahwasanya saya pasti bisa, ya, Mbak Alfi pasti bisa. Gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih atas waktunya, ya. Proses coaching ini ditutup Bu Emma dulu, ya. Ya, Bu. Kalau ada hal-hal yang memang kurang, ya, atau masih butuh konsultasi lagi, Mbak Alfi bisa datang ke ruang buka lagi. Sementara gitu, ya. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke kelas, ya. Terima kasih, Semangat, Bu. ya, semangat belajarnya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.